Baik, kali ini saya akan bahas mengenai soal SIMAK UI. Tidak jauh berbeda ya dengan soal SNBT di bagian subtes PBM ataupun PPU sebetulnya. Di soal SIMAK UI ini juga terdapat soal-soal yang berkaitan dengan PUEB tentunya ya, atau EYD, ejaan yang disempurnakan, perihal penggunaan tanda baca, kemudian penulisan kata yang salah, kemudian kalimat efektif, ya makna kata, makna kiasan. Nah, itu pasti keluar sih. Ya, jadi soal SIMAK UI sebenarnya setiap tahun tuh tidak ada perubahan. Tipe soalnya akan tetap selalu sama gitu ya. Baik, kita langsung saja bahas soal nomor 1. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Nah, ini kan sama ya dengan soal PBM nih, penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Nah, di sini tidak spesifik tanda baca apa ya, tapi tentunya kita harus lihat tanda baca koma, karena seringkali yang salah adalah tanda baca koma, gitu. Di pilihan gandanya terdapat kalimat nomor 1, 2, 4, 7, 11. Ya, berarti kita perhatikan yang ada di pilihan ganda saja ya. Kita lihat di nomor 1. Di sini ada koma seperti. Atau apakah boleh ada koma sebelum seperti? Ini boleh. Kenapa boleh? Karena kata seperti itu adalah kata penjelas. Jadi sebelumnya itu harus ada tanda baca koma. Contohnya lagi apa? Seperti kata yakni, yaitu, misalnya, kecuali. Nah, itu harus ada tanda baca koma sebelumnya, bukan sesudahnya ya. Nah, ini sudah benar kalimat 1. Kita lihat kalimat 2. Di sini ada tanda baca koma sebelum merupakan. Di dalam kalimat, merupakan itu sebagai predikat ya, kata kerja relasional gitu. Nah, idealnya sebelum predikat itu tidak boleh ada koma. Apalagi sebelum komanya ini adalah termasuk subjek. Jadi tidak boleh nih subjek ya, di antara subjek dan predikat terdapat koma. Nah, ini jelas salah. Nah, ini udah yakin ya, jawabannya jelas yang B. Ya, penggunaan tanda baca yang tidak tepat yaitu yang B. Ini jelas sekali. Kalau kita mau lihat di kalimat 4 ya, di sini ada koma. Kenapa yang kalimat 4 ini betul? Nah, di sini ada koma setelah kesenian dan setelah spiritual. Nah, biasanya kalau di dalam kalimat ada 2 koma, nah itu biasanya di tengah-tengahnya adalah aposisi atau keterangan tambahan. Jadi itu sudah betul ya. Jadi kalau ada keterangan tambahan atau aposisi itu harus diapit dengan tanda baca koma ya. Jadi kalimat 4 juga betul kan? Nah, kemudian kalimat 7 ada koma setelah dimulai. Kenapa? Boleh ada koma di sini? Boleh, karena di sini diawali konjungsi sebelum. Jadi salah satu fungsi tanda baca koma memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat ya. Jadi kalau kalian menemukan konjungsi di awal kalimat, nah sebelum induk kalimatnya itu harus ada koma. Ini kan sebelum permainan bambu gila ini dimulai, itu anak kalimat ya. Sang pawang, nah ini induk kalimat. Membakar kemenyan. Nah, sang pawangnya sebagai subjek, membakarnya predikat, kemenyannya objek. Ya, jadi gitu. Jadi sebelum induk kalimat harus ada koma. Itu juga benar ya. Kemudian nomor 11 nih. 11, makin cepat musik, makin liar dan cepat gerakan pada bambu. Nah, ini menjelaskan ya, untuk memisahkan kedua bagian. Sama ya, walaupun di sini tidak ada konjungsi ya, untuk menekankan bagian yang pertama, makin cepat musik, makin liar dan cepat gerakan pada bambu. Jadi lebih kayak sebab akibat atau akibat ya, itu walaupun di sini tidak diikuti konjungsi. Nah, itu juga benar. Jadi jelas ya, nomor 1 yang B. Kemudian nomor selanjutnya, apa gagasan utama pada kalimat 4? Yang ditanyakan gagasan utama pada kalimat. Nah, berarti kita cari apa? Kita cari kalimat inti dari kalimat 4. Ya, kita lihat di sini kalimat intinya apa. Ya, baik, kita lihat kalimat keempat. 4 ini ada kesenian. Nah, kesenian ini dia sebagai subjek tentunya ya. Kenapa sebagai subjek? Jelas tidak ada konjungsi di awal kalimat ya. Nah, jelas ini adalah subjek yang sangat kental dengan kesan spiritual. Ini keterangan tambahan dari subjek ya. Nah, ini masih subjek yang menggunakan bambu sebagai medianya ini. Nah, sampai sini nih subjeknya. Kesenian yang menggunakan bambu sebagai medianya ini. Itu masih subjek. Sering ditampilkan, ini predikat ya, di berbagai acara adat dan budaya Maluku. Ini adalah keterangan. Nah, kalimat inti itu terdiri
hanya ada subjek dan predikat. Berarti dari kesenian sampai sering ditampilkan. Tapi subjeknya ini kan panjang ya. Kita harus tahu kalimat frasa inti dari subjek ini apa yang dibicarakan. Tentunya intinya adalah tentang kesenian. Kalau ada yang, nah yang ini masih memperluas subjek ya, masih keterangan dari subjek. Jadi kalau keterangan tidak boleh diikutsertakan ke dalam gagasan utama dalam kalimat ya. Berarti kesenian sebagai inti dari subjeknya, kemudian predikatnya apa? Sering ditampilkan. Nah, berarti jelas. Kita lihat di pilihan gananya, kesenian sering ditampilkan. Berarti yang C jawabannya. Nah, seperti itu ya. Semoga paham ya. Lanjut, nomor 3. Apa fungsi kesenian bambu gila pada masa kini? Nah, berarti ini sebagai fungsinya. Kita lihat paragraf pertama, kalau ada pertanyaan yang sesuai dengan teksnya tentunya ya. Wilayah Indonesia Timur memiliki keberagaman seni dan budaya yang unik, seperti kesenian bambu gila. Kesenian ada pada masa lalu merupakan bagian dari kehidupan spiritual. Nah, kalau masa lalu sebagai kehidupan spiritual masyarakat Maluku. Sekarang, di sini. Sekarang lebih difungsikan sebagai atraksi atau hiburan bagi masyarakat Maluku. Nah, jadi jelas ya, untuk saat ini atau masa kini, bambu gila merupakan sarana hiburan. Jadi jelas jawabannya yang